kemarin di grup teman-teman pada rusuh bertanya tentang sesuatu yang viral gitu. Jadi di dunia pendidikan sebenarnya banyak adik-adik kita yang menorehkan prestasi namun tidak viral. Nah, dari grup ini memang rusuh dengan pertanyaan ini. Padahal kami sebenarnya grup tidak resmi begitu. Namun di grup ini kami selalu melakukan komunikasi. Jadi kemarin ada seorang teman yang membuat aturan bahwa ketika muncul pertanyaan yang booming di grup, maka syaratnya teman yang ingin menanggapi itu harus memberikan klarifikasinya melalui video. Maka saya coba buatkan. Jadi pertanyaannya itu kenapa dunia pendidikan itu prestasi di dunia pendidikan jarang diviralkan dibanding dengan konten-konten yang ada di luar sana. Ini gampang viral. Jadi menurut saya bahwa konten yang viral itu memang ada perbedaan yang signifikan dengan apa yang seharusnya diviralkan di dunia pendidikan. Kenapa? Di dunia pendidikan sendiri itu memiliki satu penghargaan khusus ya, dan itu tidak bersifat entertain, tidak bersifat hiburan. Nah, yang viral-viral yang di luar sana itu yang diundang ke stasiun TV, podcast, channel YouTube, itu memang mereka larinya berbasis ke entertain, larinya berbasis ke hiburan. Kenapa gampang viral? Karena memang bersifat hiburan. Jadi netizen di luar sana itu merasa terhibur akan memviralkan itu karena menganggap konten itu sebenarnya memiliki keunikan. Nah, kita di dunia pendidikan beda. Di dunia pendidikan, prestasi-prestasi yang diperoleh oleh adik-adik kita, baik dari SD, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas itu memang memiliki keterbatasan akses untuk viral. Kenapa? Ada beberapa faktornya. Menurut saya pribadi bahwa faktor yang pertama, kita dari penggiat pendidikan sendiri terkadang memang acuh tak acuh terhadap prestasi-prestasi yang ditorehkan adik-adik kita yang ada di kampus sekolah. Kenapa? Sesama pendidik ya, terkadang kita enggan untuk berkomentar, enggan untuk menyebarluaskan prestasi yang didapatkan oleh adik-adik kita yang dari sekolah lain atau unit sekolah lain. Kenapa? Dengan alasan bahwa kita juga memiliki seorang siswa saya mungkin juga dalam pikiran kita itu mungkin siswa saya juga berpotensi ke situ ya. Mungkin karena katanya ini mungkin muncul pendapat-pendapat yang mengarah ke negatif. Mungkin misalnya siswa si A itu memang dekat dengan sebagaimana dan sebagainya, sehingga kita enggan untuk memviralkan. Ini pendapat saya pribadi. Kemudian yang kedua ada dengan alasan kita jarang viral, mungkin saja adik-adik kita itu memang tidak perlu viralkan, karena memang yang memviralkan itu memang adalah dari orang-orang yang atau khalayak ramai yang melihat atau mengetahui hal tersebut dan menyebarluaskan ya. Contoh misalnya di daerah kita, ketika kita memiliki siswa yang berprestasi, orang di Jakarta itu mana tahu, tidak tahu kan. Harusnya untuk memviralkan itu kita sendiri yang harus melakukan penyebarluasan informasi yang tepat bahwa si siswa di sekolah ini menorehkan misalnya prestasi nasional bahkan prestasi internasional seperti itu. Kemudian kemarin juga ada yang seolah-olah memberikan gambaran bahwa sesuatu yang unik, sesuatu kejadian yang kurang bermanfaat bagi
mungkin dianggap tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya sendiri, sehingga berpendapat bahwa itu gampang viral. Nah, disitulah sebenarnya kita harus melihat basicnya dulu. Basic seperti apa yang kita lihat? Basic konten tersebut apa? Kalau memang basicnya itu sebagai hiburan, sesuatu yang unik, dianggap langka bagi khalayak ramai, itu akan segera viral. Ya. Maka itu stasiun TV itu memang sifatnya sebagai entertainment, memberikan layanan informasi dan hiburan, memang mencari seperti itu. Kenapa? Hal seperti inilah yang disenangi oleh khalayak ramai atau yang diseni seperti ini yang mengatakan saya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan stasiun TV, tidak bisa menyalahkan penggiat konten kreator, podcast itu tidak bisa kita salahkan, karena mereka memang mencari sesuatu yang booming, yang viral. Sedangkan untuk viral sendiri itu memang harus dari khalayak ramai yang menilai apakah ini tergolong unik, tidak biasa dan sebagainya. Seperti itu yang mereka cari. Jadi kita tidak bisa salahkan. Kemudian yang selanjutnya, adik-adik kita kasihan karena memang harusnya mereka diakui oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Ketika misalnya menorehkan prestasi internasional, dan seharusnya memang ini diberikan apresiasi oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kenapa ini terjadi? Mungkin karena dari kita sendiri yang tidak memviralkan. Dan bahkan pertanyaan yang masuk kemarin ada yang mengatakan bahwa apakah itu mendapat apresiasi dari pemerintah, dan itu mungkin saja sudah, karena misalnya event nasional dan internasional itu biasanya ditanggung oleh pemerintah, paling tidak ditanggung oleh pihak sekolahnya. Maka mungkin sudah diberikan suatu apresiasi, apa penghargaan langsung, apresiasi langsung dan tidak langsung, atau mendapat suatu penghargaan yang sangat bisa digunakan di masa depan. Contoh misalnya penghargaan di masa depan, kebanyakan yang mengikuti event itu adalah adik-adik kita dari SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Itu kemungkinan besar itu manfaatnya nanti dari prestasi yang ditorehkan itu bisa digunakan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya dari SMP itu, tamat SMP ingin masuk ke SMA favoritnya, mungkin tidak dites lagi, mungkin langsung saja masuk atau bebas tes, atau mungkin di sekolah itu nantinya akan diberikan beasiswa. Begitupun juga dari SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau universitas, mungkin dia akan secara langsung dipanggil oleh pihak universitas dan mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Nah, kalau yang viral di entertain itu memang secara cash. Seperti yang saya katakan, memang secara cash. Ada kontraknya. Kalau di dunia pendidikan sendiri itu ada berjenjang, ada jenjang. Jadi mungkin itu yang membedakan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diberikan untuk saya dari teman-teman, kita dari dunia pendidikan ini memang tidak seindah yang kita bayangkan, tidak sebagus yang kita perkirakan bahwa menjadi seorang pendidik itu gampang. Tidak, terutama beban moral itu banyak. Dan sekarang menjadi ASN untuk tenaga pendidik yang baru yang bersifat honor daerah atau kontrak daerah itu memang sekarang untuk masa sekarang ini agak sulit. Dan pertanyaan yang masuk kemarin, mungkinkah kita yang penggiat pendidikan ini
mungkin beralih dan mendapatkan prestasi-prestasi di luar sana selain dari dunia pendidikan. Dan ini sebenarnya gampang saja bagi saya menjawab, karena yang saya ketahui grup lawak yang legendaris Warkop DKI itu terlahir dari kalau tidak salah terlahir dari kelompok orang di mana personilnya memang kuliah jurusan pendidikan, calon guru, dan di situ mereka bertemu bergelut dan membuat grup lawak, dan alhamdulillah itu sudah melegenda. Kemudian yang kedua yang termasuk senior juga, ada grup Cagur kemarin, itu mereka calon guru dan mereka berhasil berkiprah di dunia hiburan. Walaupun mereka berbasic di dunia pendidikan, tetapi mereka mampu mengolah apa yang kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka bisa sukses di dunia lawak misalnya. Pak siapa Denny Cagur itu mungkin ketika seandainya bisa kita bertemu, bisa berbicara langsung, mungkin yang saya tanyakan konteksnya, tipsnya bagaimana mereka mengolah. Karena kenapa sekarang ini ketika kita berkecimpung di dunia pendidikan, ada perasaan yang aneh begitu ketika kita tidak masuk ke dunia pendidikan. Namun mereka tidak, dan mereka buktikan bisa sukses di luar dunia pendidikan sebenarnya. Jadi ada kekuatan strategis yang mereka gunakan. Bagaimana bisa mengolah itu, kalau meskipun mereka berbasic itu dan menggunakan basic itu sendiri menjadi suatu peluang untuk sukses meskipun di bidang hiburan. Nah, ini perlu didalami bagaimana trik-triknya, bagaimana tipsnya. Ini teman-teman yang mempertanyakan ini, bahwa ini bisa saja sukses meskipun kita basic pendidikan ingin berkecimpung di profesi lain, tetapi kita tidak usah melepas status kita. Kita tidak usah membuang background kita, basic kita. Kita dari basic pendidikan itu kita bisa gunakan. Kenapa? Mungkin dari basic pendidikan itu akan terlahir ide-ide baru di profesi yang kita akan jalani. Mungkin rasa kreatifnya nanti kreativitas yang dimiliki dari yang didapatkan dari dunia pendidikan itu bisa sangat berguna bagi profesi yang akan dijalani selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin mempertanyakan ini kemungkinan besar akan beralih, meskipun dia basicnya di pendidikan, mungkin ada niatnya untuk masuk ke profesi-profesi lain. Dan itu sebenarnya di dunia pendidikan itu ketika menjalani pendidikan, bahwa kita mau sekolahnya berkecimpung di bidang pendidikan, itu tidak menutup kemungkinan kita harus masuk menjadi pengajar, masuk menjadi guru, dosen dan sebagainya. Mungkin di luar sana masih ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan basic pendidikan. Jadi sekian dari saya, dan pertanyaan yang terakhir tadi saya kasih gambaran bahwa grup Cagur kemarin itu, dan saya tidak tahu perkembangan, yang saya dengar mereka sudah pisah masing-masing dan mereka memang sukses, memiliki nama besar. Jadi kalau mungkin ada kesempatan, ada waktu, ada peluang, ketika misalnya yang paling top di Cagur adalah Pak Denny atau Pak Denny, itu bisa kita gali informasinya. Nah, ketika itu kita memiliki suatu
kesempatan, waktu dan sebagainya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menemui beliau, karena menemui beliau itu tidak gampang ya. Jadi semoga kita dapat kesempatan, teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan gitu, akhirnya kita sama-sama mencari solusi, sama-sama mencari alternatif, sehingga kita sebagai pemerhati pendidikan tetap bisa memberikan informasi yang layak bagi teman-teman yang ada di luar sana. Sekian, assalamualaikum.